Saya menyapa semuanya. Berhubungan Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Kami sarankan untuk melihat semua parameter korporasi yang sedang dipelajari secara lebih rinci. Sekarang mari kita menganalisis indikator kinerja perusahaan saat ini. Bruker Corp, ticker BRKR. Ulasan ini dibuat berdasarkan data per 11 Agustus 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Bruker Corp termasuk dalam subkategori Diagnostic Medical Equipment. 23 organisasi ikut serta dalam perbandingan tersebut. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Skor keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah 1,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,5 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam pasar saham A secara keseluruhan, dapat dicatat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 1,5 poin Bruker Corp. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Bruker Corp dan perusahaan subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Bruker Corp menunjukkan dinamika minus 51,1%. Terhadap dinamika harga di subkategori, minus 0,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Bruker Corporation berjumlah 4,62 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori adalah 500 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 1,79 miliar dolar. Kapitalisasi buku subkategori adalah 121 miliar dolar. Dengan membandingkan saham nilai pasar dan nilai buku, kita dapat melihat hal berikut ini. Bagian yang ditempati Bruker Corporation pada subkategori saat menilai nilai pasar adalah 0,923%. Kapitalisasi nilai buku adalah 1,48%. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang perusahaan berjumlah 2,415 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 135% dari modal perusahaan. Peringkat utang perusahaan, buruk, minus, 1 poin. Keseimbangan harga saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 58. Rata-rata dalam subkategori adalah 21,1. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus, 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah 80 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 359 juta dolar. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,3. Rata-rata untuk subkategori adalah 4,2. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3.440 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diperkirakan sebesar 6.120 juta dolar. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Margin penjualan adalah 2,3%, dengan rata-rata 19,8% dalam subkategori. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel berdasarkan subkategori adalah 3,351%. Jumlah ini 263% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan organisasi sama dengan 405.000 dolar.
Sementara pada subkategori ada $1.471.000. Evaluasi kapitalisasi pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan perusahaan adalah $7.000. Rata-rata dalam subkategori adalah $69,800. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pembagian pendapatan perusahaan per karyawan individu adalah $302.000. Subkategori, $353.000. Evaluasi volume penjualan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Posisi short saham adalah 9,2%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 1,5%. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 30% untuk perusahaan broker corporation. Untuk subkategori, level ini sekitar 57%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $30,44. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $45,34. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh Sistem Informasi Evaluasi Saham dan Referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis sekuritas broker corporation. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan beli pada harga $30,43 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan memiliki valuasi dan tren harga yang cukup baik. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 36,51. Stop loss ditetapkan pada 24,35. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis berdasarkan hasil sesi bursa pada tanggal 10 September 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, GO, adalah transaksi penjualan yang bersifat countervailing. Video transaksi saldo akan atau sudah ditayangkan di channel ini. Ketika salah satu order ditutup, order dasar atau order penyeimbang. Pesanan lain ditutup pada harga terakhir. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi ini Guru Markets.